Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Zuhra, NPM 220610100245. Saya akan menjelaskan tentang adat dan budaya yang ada di Aceh. Kita mulai dari Pelanyo. Bagi masyarakat Aceh, terutama nelayan dan perempuan yang suka membuat kuih dodol, istilah pelanyo tidak asing lagi. Alat ini sudah menyatu dalam kehidupan mereka. Bagi pelayan untuk mengayuh perahu, sedangkan bagi pembuat dodol untuk mengulas kuih agar tidak hangus. Pelanyo merupakan sebuah tongkat besar berbentuk pipih dan lebar pada ujungnya untuk mengayuh perahu. Untuk membuat kuih dodoi, ukurannya lebih kecil dari pelanyo perahu. Pelanyo untuk mengayuh perahu dibuat dari kayu yang keras seperti kayu jati, pelangan, atau batang mane. Sementara pelanyo dodoi bisa dibuat dari kayu apa saja. Malah ada yang dibuat dari pelepah kelapa. Penggunaan pelanyo dalam masyarakat Aceh telah berlangsung dalam waktu lama hingga sekarang ini. Dalam sejarah pengembangan perahu pelayan di Nusantara, masyarakat mengenal perahu layar dan perahu dayung. Walaupun demikian, kedua jenis perahu ini tetap dilengkapi pelanyo dan layar. Apabila perjalanan jauh tetap memasang layar, sementara pelanyo dipakai jika perjalanan dekat dan tidak ada angin atau pada keadaan tertentu saja, seperti saat mendarat atau memutar haluan perahu. Secara luas juga digunakan sebagai salah satu olahraga. Pukat adalah sejenis jaring yang paling utama digunakan dalam perikanan Aceh. Pukat mempunyai bentuk seperti sebuah kantung atau untong yang besar dan terkadang sangat besar, dengan sebuah moncong terbuka yang lebar atau babah untong, dengan dua buah sayap yang panjang untuk menuntun ikan-ikan ke arah untong. Pada untong terdapat dua buah ujung tempat ikan terkumpul, dengan yang satu berbentuk besar bernama kuncong dan yang kecil bernama ali, yang masing-masing diikat pada ujungnya. Dari kedua kantung tersebut, pada saat telah berada di pantai, dikeluarkan isinya yang telah terkumpul. Bagian dari kedua sayap yang berbatasan dengan untong terbuat dari tali yang dirajut dengan rapat seperti untong. Ujung dari kedua sayap tersebut dibuat dari tali ijuk aren dengan mata jaring yang sangat besar, yaitu kira-kira 1 meter persegi. Tali tempat menghela yang dibuat dari rotan dianyam sebagai pegangan bagi orang pada menarik pukat tersebut ke arah tepi pantai. Pukot selambo adalah alat yang dipakai orang-orang Gayo dan orang-orang Alas untuk menangkap ikan pada malam hari. Pukot selambo yaitu sebuah jaring yang berbentuk kerucut. Di sana seluruh bungai dibendung dengan sebuah rintangan atau serapis atau pogor dari daun-daun gulundi yang di sana sini diselingi oleh sebuah lubang ikan, hingga ikan merasa takut kepada daun-daun yang berwarna putih di dalam air ini, dan oleh karenanya lalu lari menyelamatkan diri ke dalam sebuah lubang. Pada tiap-tiap lubang dibangun orang sebuah pondok nelayan di atas tonggak-tonggak dari tempat mana nelayan itu menurunkan sebuah selambo pada sebuah galah guna untuk menangkap ikan-ikan itu. Pada umumnya, pukot Gayo itu mempunyai persamaan dengan nyereng Aceh yang bisa ditemui. Dikatakan sebagai sejenis jala yang mempunyai pelampung atau telampung dari timah-timah kecil atau pedendon untuk menangkap ikan-ikan besar. Rampago adalah sejenis gunting yang berfungsi untuk membelah pinang ketika makan sirih. Terbuat dari besi dengan teknik tempa, di mana besi yang telah dipanaskan kemudian ditempa atau dipukul dengan palu besar untuk membentuk besi yang sesuai dengan model yang diinginkan. Umumnya rampago berbentuk seperti kepala burung dan kadangkala pada bagian ganggangnya diberi cincin dari emas perak atau suasa. Selain digunakan dalam kegiatan menyeri, rampago juga digunakan untuk mengupas pinang hasil panen, dan selanjutnya pinang-pinang hasil panen tersebut akan dijemur. Dalam budaya makan sirih di Aceh, rampago biasanya tidak ditampilkan bersamaan dengan alat-alat perkinangan. Pinang yang disungguhkan bersama sirih sudah dipotong kecil-kecil terlebih dahulu. Dalam masyarakat Aceh, ada semacam patangan atau tabu menempatkan rampago bersamaan dengan perkinangan, karena ia bermakna bahwa tuan rumah malas atau enggan menerima tamu. Rawe
Bagi nelayan, memancing merupakan salah satu kegiatan dan cara untuk mendapatkan ikan. Kegiatan memancing sering juga dilakukan oleh orang yang bukan profesi nelayan. Mereka memancing hanya sekedar hobi untuk mengisi waktu luang sebagai kegiatan refreshing. Pancing adalah salah satu alat penangkap ikan yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu tali dan mata pancing. Jumlah mata pancing berbeda-beda, mata pancing tunggal, ganda, bahkan sampai ratusan atau ribuan. Dalam memancing ada berbagai cara untuk mendapatkan ikan dan banyak peralatan yang diperlukan. Salah satu alat atau pancing yang sering dipakai adalah rawe. Rawe atau pancing rawe ini merupakan cara memancing secara tradisional. Metode ini sudah dilakukan oleh nelayan Aceh sejak zaman dahulu. Merawe ini sangatlah mudah dan simpel karena hanya menggunakan senar panjang dan beberapa kail. Lencong yaitu sejenis senjata tusuk yang merupakan senjata asli suku Aceh, akan tetapi biasanya digunakan oleh suku Gayo dan Alas. Bahagian dari lencong adalah 1. Mata sedikit melengkung, semakin ke ujung semakin lancing. Pada pangkal mata terdapat kaitan yang bergerigi. 2. Rueng atau punggung yang melengkung ke dalam. 3. Geliba atau lambung berurat timbul atau kure. Kedua sisi diasah sehingga menjadi cekung di tengah-tengahnya yang dinamakan muka atau kemuko. Atau pada sisi yang cekung tersebut berbentuk garis-garis semu yang dinamakan beneng seirat. Lencong juga memiliki saluran darah. 4. Kuring atau pinggang mempunyai cincin ganggang. Di bahagian ini juga terdapat apa yang dinamakan taku rongiet atau kumbang yang berbau busuk. 5. Ujung atau ujung lencong mempunyai ujung tajam ganggang dari lencong terbuat dari tanduk, kayu, akar bahar, ganding, dan dadang atau gigi sapi laut. Ruengkan merupakan alas wadah makanan yang terbuat dari anyaman daun kelapa berbentuk bulat datar. Ruengkang digunakan sebagai alas wajan atau kuali tanah yang baru diangkat dari tungku perapian. Selain sebagai alas wajan atau kuali tanah, pada masa lalu ruengkang juga kerap digunakan sebagai wadah bumbu masak seperti bawang, cabai, dan sebagainya. Alasan dipilihnya ruengkang untuk wadah bumbu karena daun kelapa mampu menyerap kadar air sehingga bumbu dapur seperti bawang akan tetap kering dan tidak mudah busuk. Hingga saat ini ruengkang masih dijumpai di berbagai pelosok di Aceh. Umumnya rengkang dibuat oleh kaum wanita pada waktu masa senggang. Namun tidak jarang rengkang juga dijual di pasar tradisional pada saat hari pasar untuk menambah penghasilan keluarga. Rumah Berlin atau rumah alas merupakan rumah tinggal bagi suku Alas. Bentuknya menyerupai rumah Gayo, terutama rumah di Gayo Lues. Tiangnya terletak di atas batu besar sebagai penyangga berjumlah 6 baris di bidang luasnya dan 9 baris di bidang panjangnya. Bagian depan bernama Kenjulu, bagian belakang bernama Kenjahe, dan bagian tengah bernama Tengah. Posisi rumah alas berkaitan dengan aliran sungai, sisi muka menghadap ke Julu dan sisi belakang menghadap ke Jahe. Di depan rumah terdapat tangga untuk naik menuju Lepo yang menuju ke Serambi Tundu. Di sebelah kanan, di sebelah kiri menuju ke Kasmangan melalui sebuah pintu. Di bagian dalam terdapat rumah indung dengan lantai yang ditinggikan dan dibagi menjadi kamar-kamar kecil dengan pintu-pintu keluar menuju ke sebuah serambi kecil atau rumah teladahan. Rumah Gayo merupakan rumah tinggal bagi suku Gayo dan sebagai rumah-rumah keluarga. Hal tersebut dikarenakan rumah tersebut digunakan oleh beberapa keluarga sehingga dibangun dan disusun dengan kebutuhan tersebut. Rumah Gayo dibangun di atas tiang yang terletak di atas batu-batu besar sebagai penyangga dan terdiri dari 4 baris meluas sehingga mempunyai 3 ruang dan 6-9 baris memanjang sehingga terbentuk 5-6 ruang memanjang. Sepasang tiang yang terletak di tengah-tengah rumah dinamakan rojo dan peteri atau menteri. Tiang rojo di sebelah kiri dan tiang peteri di sebelah kanan pintu. Sumbu rumah biasanya mengarah timur barat sehingga dinamakan membujur dengan di depannya menghadap ke timur. Bila sumbu mengarah utara selatan dinamakan melintang. Dan apabila sumbu tersebut tidak mengarah ke arah mata angin manapun dinamakan sirun gunting.
Di gaya luwes, arah rumah dikaitkan dengan aliran sungai yang mengalir di dekat rumah tersebut sehingga bagian depan rumah menghadap ke arah hilir sungai. Sisi depan dari rumah bernama raling atau pangkal. Sisi belakang bernama ujung dan bagian tengah dinamakan lah. Pada bagian depan terdapat tangga atau kita menuju ke lopo, yaitu jalan lintas menuju Serambi Rawan. Rumah Aceh adalah sebuah rumah tempat tinggal bagi suku Aceh yang pada umumnya berdiri di atas tiang kayu atau tameh yang tingginya 1,5 sampai 2 meter. Tiang-tiang tersebut terdiri atas 4 barisan di bagian lebar rumah dan 4 barisan di bagian panjang rumah, sehingga rumah yang tiang-tiangnya berjumlah seperti tersebut di atas mempunyai 16 tiang. Ruangan di antara dua baris tiang di bagian lebar rumah dinamakan ruang atau ruang, dan rumah yang memiliki 3 ruang dinamakan rumah teroeng atau rumah 3 ruang. Rumah Aceh terdiri 3 bagian. Bagian paling depan bernama Serambi Depan, merupakan bagian rumah Aceh yang dapat dimasuki melalui tangga yang terletak di depan atau di sampingnya, dan fungsinya sebagai tempat untuk menerima tamu dan orang yang belum dikenal, tempat diadakan kenduri atau tempat jamuan, dan tempat dibicarakan urusan-urusan penting. Sadep digunakan sebagai alat untuk memotong padi, terbuat dari besi pipih dengan bentuk melengkung seperti bulan sabit. Sadep merupakan alat logam yang digunakan dalam bidang pertanian. Ada 2 jenis sadep, yaitu 1 yang tajam bergeringi kecil, 2 model polos tajam seperti pisau. Proses membuatnya dengan teknik tempa. Besi yang telah dipanaskan lalu dipipihkan dengan menggunakan palu besar dan dibentuk sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Dalam bidang pertanian, sadep merupakan salah satu alat yang harus dimiliki oleh setiap petani. Selain itu, sadep juga digunakan untuk peternakan, yaitu untuk memotong rumput makanan ternak. Sehingga saat ini, sadep masih digunakan oleh petani di kampung-kampung di Aceh. Sange atau tujung saji dalam bahasa Indonesia merupakan suatu benda perlengkapan dapur yang digunakan untuk menutupi. Sebagai perisai makanan, tujung saji berguna melindungi makanan dari berbagai macam bahaya seperti debu, lalat, dan lainnya. Pada masa lalu, sange di Aceh dibuat dari anyaman-anyaman bahan alami seperti daun pandan, daun rumbia, atau pelepah pinang. Namun sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin maju, kini sange dapat dibuat dari bahan plastik dan diukir sehingga lebih menarik dan lebih indah. Ada juga sange yang dibuat dari kain kelambu yang penyongkongnya merupakan besi atau kawat. Di samping ada yang polos, ada juga hiasi berupa rendah atau bordir di bagian pinggirnya. Dalam pengembangannya, sange di Aceh selain dianyam dari beberapa jenis daun, juga ada yang dibuat dari bahan bambu dan rotan dengan bentuk bervariasi dan berbentuk bulat. Ada juga yang berbentuk petak dan lonjong. Untuk menarik perhatian, biasanya sange dianyam diberi lukisan dengan beberapa warna. Salang merupakan gantungan yang dibuat dari tali ijuk dan digantung di atas tungku perapian. Fungsinya adalah sebagai alat untuk menggantung wadah makanan seperti wajan tanah. Secara spesifik, salang belum pernah ditulis sebagai satu objek kajian tersendiri. Selain sebagai alat untuk menggantung makanan, secara tidak langsung salang juga menjadi alat penunjang pengawetan bahan makanan secara tradisional. Penempatan salang di atas tungku perapian secara tidak langsung mengasapi bahan sehingga membuat makanan menjadi lebih awet dan tidak mudah berjamur. Sikin panjang adalah sejenis senjata tetak yang berbentuk pisau dengan panjang ukurannya melebihi pisau pada umumnya. Bahagian dari pisau ini sama seperti kelewang, namun dengan beberapa perbedaan yaitu satu mata, dua mata atau punggung lurus dan rata, 3 gelibak atau lambung yang memiliki kure atau urat darah, 4 keing atau pinggang memiliki cincin yang ditempa senyawa dengan mata, 5 ujung atau ujung yang tajam pada kedua sisinya. Bagian punggung
lurus dan sejajar dengan mata, mempunyai satu buah saluran atau urat darah atau kure yang memanjang dari ujung mata sampai pangkalnya yang terletak di kedua sisi pisau. Pisau ini selalu memiliki sarung yang terbuat dari jenis kayu ataupun kulit ganggangnya bercabang. Siwah berbentuk hampir seperti rencong di bahagian mata, akan tetapi pada mata siwah tidak terdapat kait pada pangkal matanya. Bahagian-bahagian dari siwah adalah: 1. Mata sedikit melengkung semakin ke ujung semakin luncing. 2. Rueng atau punggung yang melengkung ke dalam. 3. Geliba atau lambung berurat timbul atau kure. Kedua sisi diasah sehingga menjadi cekung di tengah-tengahnya. 4. Keing atau pinggang yang mempunyai cincin ganggang. Di bahagian ini juga terdapat apa dinamakan taku rungit atau kumbang berbau busuk. Cincin ganggang terbuat dari kuningan atau suasa ataupun emas. 5. Ujung atau ujung siwah mempunyai ujung yang tajam. Siwah selalu memakai sarung yang kebanyakan berbentuk bulat dibuat dari kayu. Sarung siwah sering berupa kayu yang utuh dan dilubangi dalamnya, atau kadang dari dua bagian kayu yang sering didekatkan. Mendalail. Mendalail artinya membaca dalail, yaitu kitab dalail khairat. Membaca dalail khairat hampir ada di setiap kampung di Aceh. Hanya saja bentuk bacaan dan waktu pelaksanaannya berbeda-beda antara di satu kampung dengan yang lainnya. Khusus di Aceh Besar, tradisi ini lebih semarak. Biasanya kegiatan ini dilakukan oleh kumpulan pemuda dengan mengambil tempat di manasah atau di masjid dengan memilih pada malam tertentu untuk latihannya, misal tiap malam Jumat, Sabtu, atau malam Minggu. Mendalail dilaksanakan di berbagai kesempatan. Di Aceh Besar, kegiatan ini dilakukan juga pada acara kematian, biasanya pada malam ke-10 kematian. Pada malam yang sudah disepakati tersebut, biasanya setelah selesai salat Isya, grup mendalail bersama pimpinan kampung Tengku dan Gecik serta anggota masyarakat yang laki, tua dan muda mendatangi rumah duka dengan membawa gula, kopi, teh dan roti kering dengan sumber dana hasil kumpulan dari anggota masyarakat yang akan mendatangi rumah duka. Semua diserahkan kepada tuan rumah untuk kemudian dijadikan minuman pada acara mendalail. Biasanya pihak tuan rumah juga sudah menyiapkan kenduri makan malam. Minuman juga disajikan sebagai selingan dari acara mendalail. Mendalail juga diadakan sebagai bentuk perlombaan atau pertandingan antara grup dalail. Medaruh berarti bertadarus, yaitu membaca Al-Quran bersama-sama di masjid menasah atau musala. Medaruh kerap dilakukan dalam bulan Ramadan, terutama setelah pelaksanaan sholat tarawih sampai menjelang sahur. Peserta medaruh adalah para pemuda dan remaja laki-laki. Setiap peserta medaruh memperoleh kesempatan membaca Al-Quran secara bergiliran. Lazimnya, medaruh akan diawali oleh orang yang dituakan dalam kelompok, baik karena kealimannya, kefasihannya, atau keelokan bacaannya, maupun karena usianya. Setelah hari pertama membaca beberapa ayat, dilanjutkan oleh hari kedua yang berada di sisi kanannya. Demikian seterusnya sampai semua peserta mendapatkan giliran membaca. Setelah itu, bacaan diteruskan secara bersahut-sahutan secara acak. Siapa saja dapat melanjutkan bacaan dari hari sebelumnya. Medaruh menjadi ajang bagi para pesertanya untuk saling membetulkan bacaan Al-Quran, terutama yang terkait dengan mat dan dasar tajawid sederhana. Ayat yang dilantunkan dalam medaruh senantiasa berkelanjutan. Artinya permulaan ayat yang dibaca pada malam kedua merupakan lanjutan dari akhir ayat yang dibaca pada malam pertama medaruh hingga pada akhir Ramadan. Mendike yang berasal dari kata zikir berzikir adalah kegiatan ibadah dalam Islam untuk mengingat Allah sebagai Tuhan Maha Segalanya. Dalam Islam, berzikir merupakan perintah Allah. Nabi sendiri menjadikan zikir sebagai salah satu di antara 7 amalan keseharian setiap selesai salat 5 waktu dan waktu lainnya.
Mendikir pada mulanya merupakan kegiatan ibadah dalam mengisi acara menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW setiap tahunnya. Jadi begitulah beberapa adat dan budaya yang ada di Aceh. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.